Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, kita hadir dalam acara Tanya Apa Saja, acara rutin persembahan Departemen Objin FK UNER, POGI Surabaya, IDI Surabaya, dan dengan staf dari RSUD Rustemet dan RSUA. Hari ini, seperti biasa, kita dapatkan tema judul dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi, yaitu persiapan program hamil. Tentunya ini sangat penting karena juga bisa dipakai oleh sejawat-sejawat baik pada saat akan melakukan program hamil atau mungkin pada saat melakukan persiapan melakukan rujukan. Untuk mempersingkat waktu, hari ini telah hadir di tengah kita guru kita semua, Profesor Dr. Hendy Endarto selaku moderator. Selamat pagi, Prof. Dan juga narasumber yaitu Dr. Hasan Saadi. Oke, salam wabarakatuh, dan saya sendiri kebetulan. Dan hari ini mungkin juga berdepan dengan alarm, jadi Dr. Pramana berhalangan. Kami persilakan kepada Dr. Hasan selaku juga sekretaris departemen untuk berikan sambutan. Monggo. Terima kasih Dr. Seto selaku host dan sekaligus narasumber juga ya. Mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Hendy Endarto yang saat ini akan mengawal kita pada kegiatan TAS selaku moderator. Dan tak lupa para seluruh partisipan yang senantiasa bergabung dan berhadir pada kegiatan Tanya Apa Saja yang tiap Rabuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semua. Pada kesempatan ini, Tanya Apa Saja merupakan seri yang sudah mencapai ke-78. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya di seri yang ke-78 ini, khususnya pada IDI, POGI Surabaya, serta Departemen Obstetrik dan Ginekologi RSUD Dr. Sutomo, dan RSUA, serta FK UNER. Pada kesempatan ini adalah kita mengantarkan kegiatan-kegiatan yang kira-kira yang sering terjadi di lapangan, aplikasi di lapangan. Sehingga kita dapat bersharing, dapat menanyakan apa saja pada kesempatan tiap Rabuan ini untuk menambah khasanah keilmuan kita dan saling bersharing tentunya dari kami selaku narasumber juga dapat mendapatkan input dari teman-teman sejawat sekalian. Dan yang lebih penting lagi, tujuan ini adalah untuk aplikasi kepada pasien-pasien kita sehingga akan menimbulkan manfaat bagi mereka semua. Saya kira tak panjang lebar pada kesempatan kali ini, TAS atau Tanya Apa Saja yang bermateri yang terkait pada keilmuan di fertilitas endokrin dan reproduksi dengan judul atau tema tentang persiapan kehamilan. Semoga pada persembahan kali ini, yang Rabu ini dapat dimanfaatkan dan dapat dioptimalkan serta bermanfaat bagi pasien kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan salam juga dari Dr. Pramana yang saat ini sedang mengikuti kegiatan alarm juga yang sedang diselenggarakan oleh POGI Surabaya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Seto. Dr. Seto, kebetulan Dr. Seto ini belum terlepas nih. Baik, mungkin menyingkat waktu, Prof. Hendy aja. Monggo Prof. Hendy. Silakan. Ya. Terima kasih, Dr. Hasan selaku sekretaris departemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Pak Seto. Pak Seto, mau dulu sebagai host? Atau langsung mulai? Oke, sampun Prof. Monggo. Oke, kami ya. persilakan nanti juga kepada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa manfaatkan fitur Q&A dan juga kolom komentar. Kepada Prof. Hendy kami persilakan, mohon maaf saya terlempar. Ya, terima kasih Pak Seto dan Pak Hasan, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang hadir pada acara hari ini, kita sangat beruntung hari ini bisa bersama-sama dengan dua tokoh yang memang sehari-hari bekerja dalam bidang fertilitas. Ya. Nah, topik kita adalah persiapan program kehamilan. Ini akan jadi menarik karena ternyata saat ini banyak sekali hal-hal yang menjadi masalah atau pertanyaan dari di masyarakat awam maupun ada dokter yang menanganinya. Karena itu kita tidak berpanjang lebar, langsung kita aja mulai sesi ini untuk saling berdiskusi. Jadi saya melihat belum ada yang masuk ya di Q&A, mungkin Pak Seto atau Pak Hasan bisa menyampaikan dulu sedikit
istilahnya sekarang, kondisi sekarang tentang persiapan program kehamilan. Monggo, silakan. Pak Seto dulu mungkin ya. Jatuh kelempar. Mungkin Pak bisa Seto hilang. sampaikan dulu, Ya, Dokter Effendi, ya. iya. Monggo. Kayaknya sinyal di Dokter Seto sepertinya ya kurang. Oke, tunggu Dokter Hasan dulu dok. Nanti kemudian saya. Itu ya Dokter Seto ya, mohon izin. Jadi saya coba sampaikan tentang, sebetulnya ada singkat saja. Saya ada 2 slide kurang lebih yang bisa mungkin membuka kita untuk berdiskusi, walaupun pada persiapan kehamilan ini nanti ya saya juga dampingan ada Prof. Hendi selaku moderatornya juga di bidang fertilitas, saya kira juga nanti kita bisa lebih ramai kita mendiskusikan ini. Jadi pada persiapan kehamilan itu sendiri saya ngambil satu, mohon maaf saya izin belum kepotong. Baik. Jadi ada 4 hal penting yang diperhatikan pada persiapan kehamilan itu. Jadi secara ringkasnya ini saya tuliskan ada 4. Satu, pertama ada konseling. Jadi kita tentunya kepada pasien, ya. Pasti kan pasien pun kadang bertanya kepada kita apa-apa yang harus dikonselingkan kepada pasien, kemudian apa-apa yang harus evaluasi, serta yang ketiga jadi pengelolaan karena terkait dengan kondisi yang tergantung pada pasien. Jadi masing-masing individu tadi, masing-masing pasangan pasutri yang ikut tadi pasti banyak permasalahan dan itu sangat individu sekali, sangat spesifik sekali ya. Dan yang terakhir bagaimana beberapa contoh terapi pencegahan. Yang pertama pada konseling itu selalu kita mengkonselingkan apa suatu tindakan. Karena kita berbicara tentang kehamilan, kita tahu bahwasanya tiga cara kehamilan itu akan terjadi karena natural, karena inseminasi, dan karena IVF. Sehingga pada yang kita banyak bicarakan nanti, yang sering karena kesulitan kehamilan dan terkait dengan inseminasi dan IVF. Jadi kita mau menceritakan bagaimana prosedur, indikasi, kontraindikasi. Berbeda dengan zaman dulu yang sekarang ini banyak literatur atau internet sudah sangat maju sekali sehingga si pasien sudah terkumpul. Tinggal bagaimana kita memberikan sesuatu informasi yang tepat dan benar. Kemudian dengan persiapan memprediksi kehamilan itu terkait di sini ada faktor-faktor usia, riwayat sebelumnya, jadi BMI, ya, juga lifestyle dan faktor paternal, faktor suami juga kita konselingkan. Yang kemudian kita evaluasi secara general, kita harus selalu mengevaluasi secara pasien secara fisikally, namun yang secara beberapa prinsip-prinsip ya, bagaimana yang menguatkan dengan history taking, kemudian terkait dengan pembedahan medis, pernah tindakan ART sebelumnya, kemudian secara nutrisi, pengembangan nutrisi, informasi nutrisi, dan olahraga yang tepat pada orang-orang yang rencana mengikuti kehamilan. Kemudian informasi ginekologi, pemeriksaan ginekologi sering kita lewatkan. Ini jadi yang spesifik. Kadang kita pada suatu kasus yang IVF pun, ternyata dia ada CA-cervix. Ternyata dia memiliki polip yang sudah besar. Karena kita tidak terbiasa melakukan spikulum pada pemeriksaan awal atau dasar. Bahkan trial ET pada kasus-kasus IVF sangat diperlukan, sehingga meramalkan untuk kemudahan pada saat pas ET tadi akan dilaksanakan. Kemudian screening laboratorium, saya kira di IVF sesuai dengan standar IVF-nya sendiri dikerjakan pemeriksaan laboratorium, namun pemeriksaan dasar yang kadang mendeteksi adanya ketidaknormalan sebelumnya, itu dapat kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana manajemen kondisi tadi, melihat habitat atau lifestyle biasanya, perokok, kafein, dan sebagainya biasanya. Kemudian psikososial aspek, mencegah bagaimana kecemasan, stres dan depresi, obesitas, dan terapi-terapi yang spesifik bagi individu, contohnya diabetes, tiroid, kasus endometriosis, PCOS, ini kita kenali, kemudian kita KIE kan juga kembali lagi ke sana, kemudian
terapi apa yang cocok, ini sekaligus sebagai prevention terapi untuk memperoleh kehamilan di kedepannya akan lebih baik. Contohnya penggunaan antibiotik pada kasus-kasus intramenstruasi. Pada saat IVF kita sudah memprediksi adanya OHS di kemudian hari. Penggunaan aspirin low-dose bila diperlukan, ya, low molecular weight heparin, dan lain sebagainya. Ini suatu yang bersifat prevention, maka kita juga akan sampaikan kepada pasien. Mungkin saya kira itu yang sebagai prolog yang mungkin diperhatikan jadi kita selaku pemberi layanan kepada pasien kita. Saya kira itu Prof. Hendi, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Rason. Menarik ini ya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan kalau kita melaksanakan persiapan untuk program kehamilan. Nanti akan banyak diskusi mestinya ya. Mungkin, monggo Pak Seto. Mulai dulu ya, silakan. Matur Prof. Saya coba juga sedikit sharing mengenai persiapan program hamil. Bagaimana mungkin yang saya tahu nanti tentunya dilengkapi oleh guru-guru saya, Prof. Hendi dan juga Dr. Rason. Jadi mungkin hanya sebagai sekilas untuk bahan diskusi saja, bahwasanya kita tahu bahwa ini secara fakta ini infertilitas bisa mencapai 5, 10 bahkan sampai 20% dari seluruh produksi, dan mungkin ini berhubungan juga dengan endometriosis. Tapi yang kita tahu bersama bahwasanya pada prinsipnya semakin muda usia, dalam arti semakin muda kita lakukan program kehamilan apapun itu bentuknya, maka sebetulnya semakin rendah kebutuhan dosis untuk obat-obatan karena tentunya dengan berhubungan dengan cadangan sel telur, dan sehingga otomatis dalam dibalik itu semua tentunya ya semakin rendah biayanya, tapi juga dengan semakin tinggi keberhasilan. Sebaliknya pula, bila kita melakukan tindakan atau hubungan dengan program kehamilan makin tua usia, maka semakin tinggi dosis yang harus dibutuhkan dan juga semakin rendah keberhasilannya karena juga akhirnya terkaitan dengan usia. Di sini bisa dilihat bahwasanya rata-rata dengan usia 40 tahun, maka tentunya keberhasilannya maka menempati kondisi yang paling bawah, dan itu data kami, data kita semua di klinik fertilitas di Geraha kita sudah menunjukkan dari semua faktor infertilitas, entah itu faktor ovarium, faktor induk telur, faktor rahim, dan lain-lain, maka signifikansinya tidak ada yang mengalahkan signifikansi dari faktor usia. Mungkin ini sebagai bahan bahwasanya kita tahu semakin awal dilakukan penanganan, termasuk mungkin rujukan, maka akan semakin baik bagi pasien tersebut. Nah, ini mungkin kalau dari konsensus penanganan fertilitas, kalau kita evaluasi saja ada gangguan, tentunya tinggal kita monitoring pemeriksaan apa saja dari faktor istri maupun faktor suami. Dari faktor istri, dari secara anatomi kita bisa lihat gangguan rahim, pelvis atau dan tuba, dan juga evaluasi indung telur. Dari faktor suami bisa kita evaluasi gangguan dari sperma, bagaimana dengan analisa sperma, mungkin kita tidak terlalu banyak bahas karena di ranah biologi. Kalau dari faktor perempuan bisa dilihat paling tidak ada 3 kondisi, yaitu dengan kondisi rahim apakah ada polip atau miom, dari gangguan ovulasi baik secara siklus ovulasinya maupun secara anatomi apakah ada gambaran PCOS maupun kista, ataupun dari saluran tuba baik ada hidrosalping maupun risiko perlekatan. Yang kita tahu bahwasanya faktor perempuan ini yang paling besar tentunya 2 yang terbesar adalah faktor tuba dan faktor ovulasi. Kalau dari faktor ovulasi sendiri yang kita tahu PCOS ini mencapai 80% dari gangguan umpan balik. Jadi paling tidak itu yang harus kita monitoring. Dan kalau beberapa langkah ini yang kami tunjukkan bukan untuk bagaimana melakukan inseminasinya, tapi mungkin harus salah satu persiapannya tadi yang paling penting adalah di awal selain pemeriksaan adalah tentunya KIE. Bahwasanya KIE atau penjelasan kepada pasien itu bagaimana secara umum garis besar langkahnya, maupun baik berarti di langkah-langkah tersebut seperti yang saya ingat dari kata-kata guru saya dari Prof. Samsul, bahwasanya maka di langkah-langkah tersebut pula maka kegagalan juga akan bisa terjadi. Jadi kegagalan mulai dari mempreparasi, menstimulasi, artinya indung telurnya tidak respon, atau menginduksi, maupun pada saat teknik inseminasi ini untuk misalnya pada saat tindakan inseminasi, sehingga dari screening inseminasi ini misalnya pasien tersebut rencana dilakukan baik di tindakan teman-teman
di lokasi masing-masing sejawat ataupun misalnya persiapan sebelum dilakukan rujukan, maka paling tidak ada beberapa yang harus dievaluasi, baik mungkin yang kalau saya beri tanda centang ini bagaimana cadangan ovarium, kemudian tes patensi tuba yang kita tahu kalau misalnya kita lakukan secara inseminasi, maka patensi tuba harus kita pastikan paten atau lancar, bisa dengan HSG kalau misalnya tercapai, atau yang lebih simpel lagi misalnya bisa dilakukan di tempat praktek pribadi misalnya dengan SHG atau SIES, atau misalnya ada kecurigaan massa atau gangguan, atau misalnya kalau kita dengan usia pernikahan lebih dari 4 tahun biasanya kita lakukan evaluasi dengan laparoskopi. Semen analisis sperma maka wajib dilakukan pemeriksaan, itu yang mungkin persiapannya. Sedangkan kalau untuk bayi tabung bisa jadi mungkin sebelum dilakukan rujukan, sekali lagi pesan dari guru kami bahwasanya dengan langkah-langkah mulai dari induksi ovulasi, kemudian nanti kita lakukan petik telur, kemudian preparasi sperma, kita lakukan fertilisasi, embryo transfer, maka sudah mungkin sedikit banyak dijelaskan di awal bahwasanya gangguan atau kegagalan itu bisa terjadi di masing-masing tahapan proses bayi tabung. Sehingga ada beberapa screening harus kita berikan atau kita lakukan, mungkin bisa dilakukan di tempat sejawat bekerja, yaitu bagaimana mengevaluasi cadangan ovarium, kemudian mungkin evaluasi dalam kafum uteri kalau ada gangguan atau kecurigaan, mungkin ada polip atau mioma submukus, kemudian tentunya risiko infeksi terhadap pasangan tersebut, dan juga analisa sperma, dan tentunya panel hormon yang kalau dicurigai dengan gangguan. Mungkin itu, terima kasih. Pak Seto, terima kasih. Ini sudah ada nih pertanyaan nih di kolom Q&A ya. Saya bacakan dulu, Dr. Bramantio. Ini tentang inseminasi intrauteri ya, ini saya tugasnya Pak Seto ini. Apakah harus dilakukan preparasi sperma oleh dokter andrologi dulu? Monggo Pak Seto. Pertanyaan Dr. Anhar ini, Dr. Bramantio. Oh, maaf. Sepertinya saya terhilang, Prof. Pripun, Prof, pertanyaannya? Ya, jadi apakah ini untuk inseminasi intrauterin ya, apakah harus dilakukan preparasi sperma dulu oleh dokter andrologi? Jadi apakah perlu preparasi spermanya? Monggo, silakan Pak Seto. Terima kasih, Prof. Mohon mungkin nanti disempurnakan oleh Profesor Dr. Bumbi. Jadi kita tahu bahwasanya beda inseminasi dengan bayi tabung, tentunya namanya inseminasi sehingga preparasi atau fertilisasi itu masih terjadi in vivo atau di dalam, sehingga memang ada dua syarat. Yang utama yaitu dengan adanya tuba yang paten karena itu adalah tempat fertilisasinya, dan yang kedua untuk mencapai tempat fertilisasi maka sperma ini juga harus kualitasnya harus lebih baik. Jadi dikatakan dengan jumlah sperma lebih dari 10 juta itu yang bisa nanti kita bisa evaluasi, mungkin pemeriksaannya dari analisa sperma dari pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau andai kata sudah tersedia pemeriksaan laboratorium, maka dan misalnya tidak ada kelainan yang berarti hasil yang normal saja, tentunya inseminasi sudah bisa dilakukan. Mengenai zat andrologi, tentunya bila mana di tempat sejawat bekerja tentunya akan jauh diinseminasi, atau pada saat inseminasi kita juga biasanya koordinasi dengan andrologi dan juga sejawat analis medis yang bisa dilakukan. Mungkin Dr. Hasan bisa mulai. Ya, terima kasih Pak Seto. Menarik memang ya. Sperma ini bagaimana ini? Tapi sudah dijawab tadi. Pak Hasan mungkin menambahkan. Ya, baik, baik Prof. Hendi. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus dilakukan preparasi sperma oleh dokter andrologi pada kasus inseminasi. Kalau ini ada pertanyaan, mungkin barangkali saya salah tangkap. Mungkin apakah bisa sperma itu dilakukan preparasinya oleh dokter kandungan, atau maksudnya salah satunya tafsirnya saya demikian. Jadi intinya gini, karena andrologi itu salah satu lahan pengerjaannya itu sperma, jadi kalau kita otomatis pasti bekerja sama, berkolaborasi pada sejawat andrologi. Apakah harus dilakukan preparasi? Iya jawabnya. Karena dengan melakukan sperma yang dimasukkan secara direct kepada kafum uteri akan menimbulkan anafilaktik juga bisa terjadi karena suatu proses yang menghasilkan prostaglandin yang tinggi sekali. Jadi preparasi ini sangat diperlukan.
Sedangkan kalau yang arti yang saya tangkap di sini, seandainya apakah sebelum melakukan inseminasi itu sebaiknya kita tahu sperma semen analisa tadi ada dua. Jadi ada sejawat yang melakukan secara pada saat pas insem, namun saya sarankan seandainya kalau tidak melakukan pemeriksaan preparasi sperma secara langsung tadi, jangan memberikan injeksi pecah telur karena terkait biaya. Kalau kita memberikan stimulasi saja, kemudian dilakukan preparasi, cocok dapat ovulasi, lakukan preparasi pada teman sejawat andrologi, kemudian kita nilai apa karena kenapa saya tidak mensuggest untuk diberikan injeksi karena belum adanya pemeriksaan sebelumnya semen analisa. Karena sekaligus pada saat kita inseminasi kita bisa mengevaluasi hasil dari semen analisa. Kita evaluasi konsentrasinya bagaimana. Apakah lebih dari 10 juta atau 20 juta yang dikatakan Dr. Seto tadi. Apakah motilitasnya lebih dari 50%. Dan apakah morfologinya lebih dari 5% kalau kita pakai standar WHO 2010. Maka kalau hal ini terjadi demikian, maka nggak apa-apa sekaligus kita preparasi, sekaligus kita insemkan. Namun kalau kita sudah di awal ini nanti akan saya lakukan injeksi pecah telur yang biayanya tidak murah dan sebagainya, maka sebaiknya kita mempersiapkan lebih awal. Kita tahu kondisi sperma. Karena kalau tadi yang tanpa injeksi tadi, kalau seandainya jelek semua, di mana indikasinya harusnya bayi tabung, contohnya misalnya bentuk morfologinya 0, kemudian konsentrasinya kurang dari 5 juta, 1 juta, atau bahkan azoo saat terjadi, maka kita batalkan tanpa kita melakukan injeksi untuk trigger memecah telur. Namun kalau kita akan menggunakan ke sana dan sekaligus harus diperiksakan, dipersiapkan itu. Ini yang lebih ideal lagi. Jadi melakukan pemeriksaan inseminasi, kalau semen analisanya memenuhi syarat baru kita lanjutkan dengan persiapan inseminasi. Demikian intinya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Ason melengkapi dari jawaban tadi. Jadi ada baiknya ya dipersiapkan betul kalau mau inseminasi dengan melakukan preparasi. Karena beberapa efek bisa muncul kalau tidak dari preparasi. Sudah disampaikan oleh Dr. Ason tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Dr. Muhammad Anhar. Nah, ini tentang lifestyle ini, nutrisi dan olahraga. Apakah ada formula khusus mengenai jenis nutrisi dan frekuensi olahraga? Dan mulai kapan modifikasi nutrisi dan olahraga ini disampaikan kepada pasangan tadi? Monggo, silakan. Ini Pak Seto atau Pak Ason? Silakan. Monggo. Pak Seto dulu ya, silakan. Dr. Seto kayaknya gangguan sinyal, Prof. Ya, monggo Pak Ason, langsung. Siap, Prof. Ini. Jadi ya kita tahu memang nutrisi yang kita katakan langsung dalam kondisi gangguan metabolisme. Salah satu penyebab dari gangguan fertilitas pada perempuan, yaitu salah satunya yaitu dari ada masalah ini koneksi. Masalah dari Pak Seto ya, terlempar. Mungkin Pak Ason, silakan. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan menarik, mungkin yang kaitannya yang sering ditanyakan pada kita, bahkan saya sendiri aja sulit menjawab, karena kalau udah tanyanya lebih khusus, Dok, wortel itu diminum, dikonsumsi berapa banyak? Wah, itu kadang saya sendiri juga angkat tangan itu ya. Mesti saya janjikan saya cari literaturnya juga. Jadi yang kalau secara general gitu ya, secara spesifikasi ini saya lihat di pertanyaan ini bagaimana kaitannya dengan nutrisi dan olahraga. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal mikronutrien itu perlu, misalnya zat besi, asam folat, vitamin D, vitamin E itu perlu. Namun dosisnya tidak banyak. Saya biasanya menggunakan secara praktis klinisnya aja yang dianjurkan pada mengkonsumsinya tadi. Namun misalnya kayak vitamin D dan sekarang ini ada marker-markernya karena sudah ada pemeriksaan kadar level vitamin D yang kurang dari 30, nah ini akan mengganggu faktor kesuburan. Jadi diperiksakan 25 OH juga baik. Kemudian
yang berikutnya itu dari mikronutrien. Kemudian nutrisi-nutrisi yang lain bagaimana? Kalau kita lihat lagi di literatur, ada nutrisi yang bertipe Mediterania. Saya juga karena belajar dari situ, intinya sebetulnya yang sifat hewani itu lebih kecil. Jadi nabatinya yang dominan. Nanti monggo kita belajar sama-sama, kita buka nutrisi Mediterania itu apa sih? Ternyata saat ini yang diunggulkan nutrisi Mediterania itu sehingga meningkatkan faktor kesuburan baik ibu maupun bapak dikonsumsinya itu akan lebih baik. Dan yang kedua, bagaimana olahraga. Disebutkan olahraga saya kira mendasari metabolisme tubuh kita akan berfungsi baik terkait dengan fungsi-fungsi reseptor yang ada di tubuh kita akan teraktivasi. Nah, dikatakan demikian, olahraga yang baik itu bagaimana? Kalau kita bagi sebetulnya yang tingkat moderate dan high impact, kita menyarankan sebetulnya yang moderate. Cukup moderate itu kita olahraga 30 menit dalam sehari atau dalam seminggu itu 3-5 kali disarankan demikian. Sehingga kurang lebih memakan waktu 100 sampai 150 menit per minggu, itu dikatakan pada intensitas moderate itu akan memperbaiki atau menjaga stabilitas metabolisme tubuh kita. Nah, ini yang disarankan untuk kaitannya dengan fertilitas. Nah, sebaiknya dimulai kapan? Nah, memulainya sebetulnya sebelum kondisi kita sehari-hari ini, walaupun tidak hanya untuk kehamilan saja, namun kalau pada kehamilan itu sangat dijaga bagaimana kaitannya dengan kedua nutrisi dan olahraga tadi berimbas pada obesitas atau tidak BMI. Disebutkan BMI target sebetulnya antara 20 hingga 25, ada yang nyebutnya 19 hingga 23. Yang intinya sebetulnya BMI normal ini adalah goal atau tujuan kita. Kalau kita seandainya BMI rendah dinaikkan, kalau BMI tinggi diturunkan dengan meningkatkan olahraga yang sesuai standar, dan yang kedua menjaga nutrisinya yang tadi Mediterania diet tadi itu sangat membantu. Demikian, terima kasih Prof. Hendi. Ya, menarik ya, Dr. Rason tadi ya sampaikan bahwa memang ini harus diatur betul, ditoto betul ya sebelum persiapan program kehamilan, baik nutrisinya. Katanya tadi ada nutrisi vitamin D ini lebih banyak berperan promosi ya, tapi memang ini memang harus kita siapkan betul gitu ya. Bahkan olahraga. Mungkin Pak Seto bisa menambahkan. Tadi sempat terlempar ya, bilang Pak Seto. Oke, Prof. Iya, mungkin tadi mengenai olahraga. Ya, halo. Oke. Ya, jelas, Prof. Halo. Ya, silakan. Oke. Jadi bagaimana kalau olahraga itu betul sekitar 150 per minggu, batasnya target 150 dalam seminggu. Kalau kita bagi selama 30 menit, jadi seminggu sampai harus lari keras atau yang lainnya, jadi itu sudah sangat cukup. Kemudian mengenai nutrisi, ya ilmu nutrisi ini yang insya Allah juga sedang kami dalami, bagaimana sampai nutrigenomics di genetik kita dipengaruhi oleh nutrisi, dan itu salah satunya tentunya tadi kita katakan PCOS sendiri ini sangat berkaitan dengan obesitas. Oke, mungkin itu Prof. Ya, terima kasih Pak Seto. Tambahan saya sedikit. Terima kasih. Buat saya ini juga ada gangguan koneksi kayak ini. Baik, ini pertanyaan ada lagi nih dari Dr. Indi. Nah, ini mengenai definisi. Per definisi, infertil itu tidak bisa hamil setelah menikah 1 tahun dengan frekuensi hubungan yang normal. Jadi apakah program untuk kehamilan ini dieksplorasi setelah 1 tahun? Tapi kita kadang-kadang melihat ada pasangan yang kira-kira 5-6 bulan sudah tidak hamil-hamil, sudah kepikiran ya, datang. Nah, kalau gitu bagaimana kira-kira? Yang kita lakukan Pak Son mungkin, silakan. Ya, terima kasih. Ini banyak gangguan Prof ya. Sinyal ini. Prof tadi ada sedikit putus Prof tadi. Iya betul. Baik. Ya Prof, tadi tentang Dokter Indi. Jadi intinya demikian Dokter Indi. Kalau kita melihat rujukan dari sebetulnya definisi infertil itu gimana? Dulu WHO itu menyebutkan 2 tahun, tidak 1 tahun. Karena mengingat pada ke-20 bulan
itu penelitian pengamatannya pada orang fecundity-nya itu bisa mencapai 90-an ke atas, 90%. Nah, sehingga dulu waktu itu dikatakan fertility 2 tahun. Namun berkembangnya waktu lagi dikatakan 1 tahun saja. Karena dikatakan dalam pengamatan tadi di 1 tahun itu sudah mendekati flat itu di 87% keberhasilan kehamilan itu seorang pasangan tadi berhubungan secara normal 3 kali per minggu gitu tanpa kontrasepsi gitu. Itu kehamilannya demikian. Sehingga dipakailah patokan itu karena kita bisa menghemat 1 tahun yang kejadian tadi dari 2 tahun ke 1 tahun untuk dilakukan pemeriksaan persiapan kehamilan. Namun yang perlu dikatakan tadi ada slide saya yang mengatakan usia, sekali lagi usia. Ya, usia menikah, kemudian lama menikah, jadi kaitannya dengan waktu, ini kaitannya dengan tahun. Tentunya kalau usianya dia lebih dari 35 tahun, kita sudah tidak usah melihat harus menunggu 1 tahun. Kita bisa menyiapkan lebih dini mungkin, sedini mungkin, jadi begitu menikah. Maka dikatakan kalau memakai keilmuan prakonsepsi, ya, konseling, itu dikatakan juga terkait usia di atas 35 sebaiknya kita melakukan screening untuk IVF-nya. Tadi yang diceritakan Dr. Seto tentang faktor risiko atau faktor organ yang mempengaruhi itu kita evaluasi. Yang berikutnya lama menikah. Walaupun dia masih muda, tapi lama menikahnya melebihi 3 tahun, ini menunjukkan sesuatu yang sudah tidak ada sesuatu yang nggak normal. Maka screening itu boleh kita jalankan. Ya, sehingga dapat melakukan persiapan kehamilan itu intinya adalah lebih awal, mendeteksi kelainan lebih dini, maka otomatis program pelayanan atau manajemen pengelolaan kehamilan tadi akan lebih awal pula. Saya kira demikian yang mungkin bisa dipakai pedoman gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ason. Ini masalah memang sering muncul ya di masyarakat. Pak Seto mungkin menambahkan kalau periksa sebelum 1 tahun. Sedikit mau Prof, mungkin saya juga masih ingat lagi-lagi saran dari Prof Samsul bahwasanya batasan 1 tahun itu tentunya kalau memang kita tidak mendapati adanya kelainan yang berarti, tapi bila mana sudah jelas-jelas pasien misalnya dengan riwayat gangguan atau sudah ada endometrioma atau kista coklat yang besar atau yang lainnya, maka batasan tersebut biasanya kita persingkat kurang lebih sampai 6 bulan saja. Jadi tidak melulu atau tidak saklek hanya kita menunggu 1 tahun, tapi bila mana sudah jelas ada faktor risiko, maka balik lagi prinsipnya intervensi dini lebih baik. Ya, gitu aja, Prof. Ya, menarik, Pak. Tadi sebutkan ada faktor risiko, jadi nggak usah menunggu setahun ya. Jadi 6 bulan sudah cukup kita untuk melakukan intervensi. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Haryana Rotama ini. Ini menarik juga, tadi sebutkan faktor risiko. Kalau di ANC kehamilan itu ada screening preeklamsi. Apakah tidak ada screening infertilitas yang ditujukan pada mereka yang mempunyai risiko? Nah, ini bagaimana ini pendapat para pakar ini, Pak Ason, Pak Seto. Monggo Pak Ason. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hari yang selalu aktif ini ya. Saya amatin per tas ini. Jadi terkait dengan persiapan kehamilan ini, Dr. Hari menanyakan bagaimana kalau kejadian kalau preeklamsi. Tentunya tadi dia sebutkan juga pada ANC ya. Nah, bagaimana kalau menyiapkan calon pasutri tadi menjelang pernikahan? Screening mungkin apa yang bisa berupa sperma analisa atau USG ginekologi. Baik, sebetulnya banyak penelitian yang menyebutkan terkait dengan preeklamsi. Jadi salah satu berbagai kaitannya di IVF yang banyak kita dalamin itu, karena di IVF sering ada kasus-kasus yang sifatnya memberikan diet, bahkan tadi yang disebutkan diet tadi, kemudian yang kecenderungan OHSS, ya, kemudian yang istilahnya kalau saya menyebutkan pada ring-ring yang di luar normal, marker misalnya stimulasi di luar normal atau hiper atau hipo, ini dampak-dampak yang akan diamati biasanya salah satunya kehamilan small gestational age, jadi umur kehamilannya, prematuritasnya, preeklamsinya, bahkan atau IUGR, dan juga bahkan apakah kehamilan besar. Nah, ini yang banyak diamati. Artinya apa? Secara garis besar, kita harus memberikan persiapan tadi pada koridor persiapan untuk kehamilan, misalnya di inseminasi, misalnya di IVF. Contohnya, pada pasien-pasien yang obes itu memiliki kecenderungan dia bereklamsi lebih tinggi.
atau pada yang BMI rendah. Itu terbukti dalam suatu meta-analisa jurnal. Nah, kemudian nutrisi tadi juga, pengguna misalnya asam lemak bebas dan sebagainya, itu terbukti. Jadi kembali lagi sebetulnya sesuatu yang sifatnya natural condition atau natural nutrisi yang diberikan kepada pasien-pasien tersebut akan mencegah tidak hanya preeklamsi saja, hal-hal yang negatif yang lain juga akan tercegah. Mengenai USG, yang sejauh ini yang saya tahu, pada kasus-kasus yang PCOS itu memiliki kecenderungan. Di samping kecenderungan OHSS, kecenderungan menjadi kalau seandainya hamil menimbulkan masalah keguguran, bahkan kalau hamil yang berjalan preeklamsi juga bisa. Nah, sehingga pengamatan dari ultrasonografi tadi, bagaimana kita menyingkirkan kasus-kasus PCOS tadi atau memperbaiki dulu sebelum kehamilan PCOS-nya tadi. Sehingga sudah menyiapkan di kemudian hari pencegahan preeklamsi, contohnya penggunaan tromboaspilat atau lumolekular betaparin dan sebagainya itu diawalkan sehingga vaskularisasinya berjalan lancar. Namun dari teman-teman fitomaterapi biasanya mengamati pada awal-awal trimester. Awal-awal trimester dia mengamati bagaimana apakah ada notching pada arteri uterina yang bisa meramalkan kemungkinan ini hati-hati kelak kemudian akan terjadi preeklamsi. Ini hal-hal ini yang patut kita sikapi pada mulai dari sebelumnya prakonsepsi dan kalau setelahnya di awal ANC-nya. Saya kira demikian. Tenun Prof. Edi. Ya, menarik ini ya, makin menarik pastinya ini ya kalau kita membahas tentang screening. Nah, Pak Seto, menambahkan enggak ini bagaimana screening infertilitas seperti screening preeklamsi ini? Oke, terima kasih Prof. Mungkin kalau secara umum sebetulnya mungkin belum tersebar merata ya, bahwa kita tahu kita punya panduan juga meskipun memang belum secara nasional. Ini yang dibuat oleh Prof. Samsul. Kita ada screening preeklam atau screening infertilitas. Jadi ya tentunya faktor-faktor atau batasan infertilitas jelas masuk, yaitu dari faktor usia, kemudian faktor lama kawin, dan juga adanya penyakit terdahulu. Tapi ada juga yang harus diperhatikan juga, tentunya tadi yang dikatakan Dr. Rason, secara umum gambaran obesitas yang menjadi faktor risiko preeklamsi juga, tapi juga jadi faktor risiko metabolik bagi infertilitas maupun evaluasi dari USG. Nah, khususnya dengan USG ini, satu hal yang harus kita juga waktu itu sudah sempat dipaparkan juga bahwasanya keterbatasan atau mungkin kemampuan evaluasi dari istilahnya SDM dan sarana prasarana di tempat sejawat juga, dalam arti ketika dapatkan mungkin paling mudah tentunya kalau kita mengevaluasi ada PCOS agak susah kalau kita melakukan pemeriksaan dengan transabdominal, maka idealnya dengan transvaginal ultrasonografi. Nah, bila mana misalnya andai kata peralatannya belum memadai atau kemudian misalnya ada analisa sperma yang belum bisa dilakukan di tempat bekerja, maka ada baiknya pula memang rujukan dini akan jauh lebih baik. Jadi sekali lagi ada faktor eksternal yang harus diperhatikan pula, yaitu adalah SDM dan sarana prasarana. Bila mana memang dirasa belum atau memadai, maka ada baiknya kembali ke prinsip semakin awal dilakukan evaluasi dan juga dimulai program akan semakin baik prognosis bagi pasien tersebut. Mungkin itu, Prof. Ya, terima kasih Pak Seto. Lengkap sudah ada di jawaban dari dua pakar kita. Nah, seringkali kalau ini pertanyaan belum masuk ya, tapi saya ada juga yang tanya ke saya langsung ini. Jadi umur, kenapa sih kita terlalu mementingkan umur pada kesuburan ini? Gimana ini pendapatnya? Karena sekarang ini orang pada ya kita tahu mereka pendidikan tinggi, ya menunda dulu menikah, kemudian setelah menikah menunda dulu pengen karirnya. Kenapa terus hati-hati dengan umur ini? Gimana Pak Ason? Oke, Prof. Baik, terima kasih. Jadi umur memang sekali lagi ini sangat penentu. Jadi secara general, secara awam kita ngasih tahu umur itu adalah hal yang dasar umumnya kita bisa pakai mengingatkan kepada masyarakat umum atau orang awam. Jadi kalau saya lihat mungkin kita jelaskan mengenai pendekatan bagaimana umur wanita dengan umur laki berbeda. Untuk hati-hati kita bareng persiapan kehamilan. Kita mulai dari penggunaan yang dari wanita dulu. Ternyata pada wanita sudah terbukti dari berbagai jurnal, berbagai literatur mengatakan di usia 35 atau 34 lah ke atas, itu hati-hati. Dia kecenderungan menjadikan penurunan keberhasilan kehamilan, jadi keberhasilan kehamilan, tadi fertilitas tadi, kesuburannya akan sangat terjadi menurun. Nah, yang kedua,
di samping menurun tadi diimbangi dengan di 34-35 ke atas tadi, kegugurannya atau miscarriage-nya akan meningkat. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ada 3 hal yang bisa kita jawab atau kita sampaikan kepada teman-teman atau sejawat para kaum hawa ini. Nomor 1, karena dengan bertambahnya umur tidak dipungkiri adanya aging proses, oosit kita menurun jumlahnya atau bahkan sampai tidak ada. Ya. Yang kedua, adanya usia yang bertambah tadi, kejadian-kejadian mutasi, kejadian genetik problem itu akan terjadi. Dan yang terakhir, unrespond. Jadi seandainya kita lihat telurnya diperiksa di sana ada, namun sebetulnya kalau yang terbukti dia mengikuti IVF diberikan stimulasi baru kelihatan. Telur yang ada tadi tidak berespon. 3 jawaban ini yang sehingga mendasari dengan cut off kurang lebih 34, 35, hati-hati pada ibu-ibu Pak Sutri, itu wajib kita sebaiknya kita dorong untuk kalau belum hamil maka diupayakan untuk minimal mengetahui ada permasalahan apa. Itu dari si wanita terkait dengan umur. Sedangkan pada laki-laki, kalau kita pada laki-laki kita melihat dari jurnal yang menarik sekali, di 2 tempat negara yang berbeda, di Jerman dan di Jepang, itu menunjukkan penelitian mereka. Bagaimana persis penelitiannya seperti wanita tadi. Kekuatan sperma tadi terhadap fecundity atau kesuburannya. Maka dilihatkan di situ terjadi penurunan di 2 negara itu sama-sama di usia 50-an itu akan menurun tajam, menyebutkan di 55 tapi lebih tajam lagi. Walaupun termulainya di angka 40-an tahun, 45 tahun. Jadi sesungguhnya kalau terkait dengan kesuburan, kalau kita mengedukasi pada pasien, memang kalau bapak-bapak itu memang lebih lambat. Jadi kalau apa istilahnya, sering bapak-bapak kaum Adam ini menikahnya lebih lama tidak apa-apa, kata orang Jawa gitu. Lana nggak apa-apa menikah buri-buri gitu ya. Nah ini sebetulnya filosofinya terkaji di jurnal tadi disebutkan bahwasanya kalau usia untuk laki-laki lebih longgar untuk terjadinya penurunan. Namun juga ada batasan waktunya juga. Saya kira demikian Prof. Hendi. Iya, terima kasih Pak Ason. Nah ini gimana? Pak Seto mau menambahkan? Terima kasih Prof. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwasanya khususnya kalau pada perempuan yang kita tahu ada yang menarik. Jadi kalau ini dikenalkan mungkin Prof juga dari Jakarta, ada yang namanya chronological age and biological age. Jadi ada usia kronologis, usia dari KTP gampangannya, jadi usia atau juga usia biologis dalam arti kondisi yang sesungguhnya. Jadi kalau kita katakan ini fenotip dengan genotip. Jadi mungkin seorang wanita tersebut usianya masih 28 tahun atau usia 25 tahun. Tapi dengan riwayat adanya endometrioma, ada riwayat, kemudian ada riwayat operasi di organ panggul atau kemudian yang lain yang berhubungan nanti atau mempengaruhi cadangan ovarium, maka sesungguhnya meskipun secara usia dia masih 25 tahun, tapi secara biological dia mungkin sudah berusia 35 tahun, bahkan 40 tahun. Kenapa? Karena cadangan telurnya yang sudah seperti atau setara dengan usia lanjut. Sehingga kita tidak bisa memandang hanya melihat, oh ini usianya masih muda. Kemudian kalau kita juga pada klasifikasi stimulasi Poseidon, jadi ada yang terbaru, kita juga ada yang namanya sub dan hiporesponder. Itu menjelaskan bahwasanya adanya ternyata meskipun pada wanita-wanita di usia muda, tapi ternyata juga risiko untuk terjadi hiporespon atau respon yang inadekuat terhadap stimulasi itu juga ada. Sehingga itulah sekali lagi pematangan atau evaluasi dan screening yang mendalam terhadap seorang wanita itu sangat penting. Ya. Atau sebaliknya pula, pada kasus misalnya dengan PCOS, yang kita katakan bisa jadi biological age-nya atau usia biologisnya lebih muda dibandingkan dengan usia kronologisnya, karena selama ini gangguannya bukan pada cadangan sel telurnya, justru cadangan sel telurnya jadi lebih masih ada, tapi memang respon stimulasinya jadi sangat hiper. Jadi sekali lagi jangan terpicu usia sendiri sudah suatu faktor yang tidak bisa diutak-atik, dan yang kedua ternyata juga bisa menjadi pitfall atau menjadi jebakan bahwasanya usia kronologis, usia di KTP itu bukan atau tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Mungkin gitu, Prof. Ya, luar biasa ini ya, menarik. Kalau usia memang banyak
yang perlu ditanggapi. Seperti bagaimana kemarin kita kan beberapa bulan yang lalu mungkin ada artis yang mau menyimpan telurnya ya karena dia sudah usianya meningkat. Nah, jaga-jaga kalau nanti terpaksa harus memakai teknologi mungkin. Ini bagaimana pendapatnya Pak Ason ini? Ya, ya Prof. Jadi ini sesuatu keilmuan itu selalu diiringi dengan kemajuan teknologi gitu ya. Jadi ini mensiasati. Jadi selalu berkembang demikian. Kalau dulu istilahnya menerima ing takdir gitu. Bukan berarti sekarang tidak menerima di takdir ya. Tapi bagaimana teknologi tadi mensiasati kita pada kasus-kasus yang tanda petik khusus gitu ya. Ambil contoh sama pada wanita dan sampai pada pria. Dan dihadapkan pada situasi. Contohnya di Indonesia, kita tidak mengenal adanya donor oosit maupun donor sperma. Di kita tidak mengenal adanya surrogate mother. Nah, sehingga dua hal ini sebetulnya memangkas kita untuk teknologi yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang usia lanjut dan tidak bisa tadi untuk punah. Maka pengembangan teknologi yang sifatnya tadi menyiapkan oositnya sendiri di kemudian hari ini salah satu marker juga bisa digunakan. Jadi satu menyimpan oosit, yang kedua menyimpan sperma. Karena usia berjalan, bagaimana belum menikah dan sebagainya. Ambil contoh demikian. Namun yang kita amati dari sisi teknologi atau kemampuan ilmu, dari dua tadi saat ini masih lebih menguntungkan penyimpanan sperma. Karena menghandle penyimpanan oosit itu lebih sulit untuk keberhasilan terjadinya fertilisasi di kemudian hari. Jadi sebagai catatan. Jadi apakah sah? Sah-sah saja karena miliknya dia sendiri. Namun bagaimana untuk keberhasilan fertilisasi ini jadi kajian. Namun kalau untuk sperma sangat-sangat masih membuka peluang karena nilai fertilisasinya relatif tidak berubah atau sedikit dari penurunan. Itu yang mungkin saya sampaikan, mungkin ditambahkan yang lain. Matur nuwun. Terima kasih, menarik memang. Bagaimana Pak Seto ini? Kalau dalam hal ini penyimpanan gitu ya. Tapi untuk kajian dalam sisi etik juga perlu juga ini. Bagaimana Pak Seto ini? Iya, betul Prof. Dan saya juga sangat setuju tadi dengan kemajuan teknologi, kita inovasinya atau idenya manusia semakin lanjut. Tapi juga betul sayangnya dalam tanda kutip kita di Indonesia ini masih terbentur ya tentunya batasan-batasan atau kajian etik di mana kita belum ada lagi surrogate mother, belum ada lagi kemudian donor sperma dan donor oosit dan lain-lainnya. Dan yang kedua, tentunya kita harus ingat bahwa faktor ovarium atau faktor oosit induk telur bukan satu-satunya faktor. Jadi bukan berarti tenang, artinya sel telur saya sudah kita simpan, saya mau simpan 5 tahun, 10 tahun tidak masalah, saya mau hamil, saya mau berkarir dulu tidak masalah, tapi bukan satu-satunya faktor. Bahkan salah satunya tentu faktor yang lain. Mungkin faktor tuba misalnya bisa disingkirkan, andai kata pasien sanggup untuk IVF. Simpan sel telur saja sanggup, apalagi mungkin IVF. Tapi kita juga harus berpikir faktor lainnya tentunya salah satunya endometrium. Jadi bagaimana nanti kondisi hormonal atau kondisi endogen dari sang pasien tersebut. Mungkin oositnya siap atau misalnya masih baik, taunya berjalan dengan bagus, tapi ternyata dari support kita bagaimana sekarang sudah ada bahkan ilmunya sendiri mempreparasi, mempriming endometrium itu juga sangat krusial karena disitulah pada saat proses endometrial atau embrio transfer maupun pada saat implantasi, nidasi dan lain-lainnya itu juga sangat penting sehingga lagi-lagi kita tidak mudah untuk kita mempersiapkan hanya faktor oosit atau faktor induk telur saja. Mungkin itu, Prof. Ya, terima kasih. Jadi memang menarik ya. Kemajuan zaman ini pasti diikuti dengan beberapa hal yang perlu kita cermati gitu ya. Kita masih punya sedikit waktu, 5 menit mungkin ya. Ada pertanyaan lain enggak ini? Kita cek dulu. Cek, ternyata enggak ada pertanyaan. Lalu sudah ini ya. Mungkin aja kita beri take home message mungkin ya. Take home message dari para ahli-ahli kita ini. Dr. Seto mungkin memberikan take home message terutama yang langsung menyangkut pada pasangan-pasangan yang pengen persiapan punya anak. Silakan. Oke, terima kasih Prof. Mungkin sedikit menunjukkan bahwasanya sekali lagi
dari sekian banyak faktor kita harus ingat memang kalau tadi bahkan uniknya malah memang paling banyak ditanyakan adalah faktor usia. Prinsipnya semakin awal dimulai baik evaluasi maupun program kehamilan, maka keberhasilan akan semakin tinggi dan juga dalam tanda kutip ujung-ujungnya biaya atau cost-nya juga akan semakin rendah karena dosis stimulasi saya selalu kalau misalnya menjelaskan pada pasien yang mahal bukan biaya periksa dokternya, bukan USG-nya, tapi tentunya obat-obatan atau dosis stimulasinya. Sehingga semakin lanjut usia, makin cadangan telur makin sedikit, maka kebutuhan dosis makin banyak, sehingga otomatis biaya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau dilakukan pada usia muda, maka akan semakin tinggi keberhasilan, cadangan telur makin relatif masih banyak, maka kebutuhan dosis juga akan semakin rendah, biaya juga akan semakin rendah. Otomatis bila dilakukan rujukan lebih dini, maka prognosis pasien juga akan lebih bagus. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Message dari Dr. Seto. Pak Ason, monggo silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, kita selaku pemberi layanan medis kaitannya dengan persiapan kehamilan tadi, 4 hal tadi, perhatikan dengan konselingnya, kemudian mengevaluasi kasus atau pasutrinya tadi, kemudian jangan lupa kelola secara kondisional, situasional, dan individual, sangat masing-masing berbeda, dan gunakan terapi persiapan pencegahan yang bersifat secara medis maupun non-medis. Nah, dari kesemua itu, yang intinya kita pesankan pada pasutri, kenali sedini mungkin, dan cegah, kalau nggak bisa baru terapi, dan laksanakan program itu seawal mungkin, sehingga waktu tadi akan menghemat kita untuk meningkatkan keberhasilan. Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Jadi terima kasih Dr. Ason, terima kasih Dr. Seto telah memberi penjelasan tentang bagaimana persiapan program untuk kehamilan, termasuk tadi take home message-nya. Jadi teman-teman semua, kewajiban kita untuk memberikan informasi kepada pasien kita atau pada masyarakat tentang pentingnya kesuburan, menilai kesuburan tadi sudah disampaikan, bahkan yang sederhana dengan cara melihat lifestyle, pola hidup, ya, pola hidupnya masuk olahraga, nutrisi, dan semuanya itu. Baik, demikian bisa kita sampaikan bahwa semuanya ini tentu ada jalan keluarnya. Dan teman-teman dari divisi FAIR ini telah menyiapkan semuanya. Jadi kalau ada sesuatu silakan merujuk ke tempat kami di divisi FAIR di Geraha Merta Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita akhiri, sekali lagi terima kasih pada Dr. Ason dan Dr. Seto dan semua yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, kita akhiri. Saya kembalikan kepada host Dr. Seto sendiri ini. Silakan Dr. Seto. Oke, terima kasih Mas Prof. Jadi sudah kita alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan baik secara offline maupun online, dan semoga apa yang bisa dipaparkan hari ini menjadi barokah bagi kita semua, baik yang mendengarkan maupun yang memberikan materi. Amin. Amin. Kita akan ketemu lagi pada tanya apa saja minggu atau bulan depan. Seri tanya apa saja seri bulan September akan segera kita rilis untuk jadwalnya. Pada narasumber dan moderator, sekali lagi terima kasih Prof. Hendi dan Dr. Ason. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.